Shalom, selamat pagi anak sekolah Ibadah Fata. Sebelum kita memulai ibadah online, kita perhatikan panduan berikut ini ya. Dimohon bimbingan Papa dan Mama selama adik-adik mengikuti ibadah secara online. Adik-adik harus sungguh-sungguh karena Tuhan hadir dimanapun, termasuk di rumah adik-adik ya. Adik-adik harus bersiap-siap dengan baik supaya dapat mengikuti ibadahnya dengan baik. Adik-adik diharapkan dapat mengikuti instruksi kakak-kakak dengan antusias ya, dan adik-adik juga bebas berekspresi dalam mengikuti ibadahnya. Dan yang terpenting juga, adik-adik harus fokus dan tidak melakukan kegiatan lain ya. Siapkan hati dan sikap yang terbaik buat Tuhan Yesus. Selamat beribadah adik-adik Efata. Tuhan Yesus memberkati. Shalom, shalom. Selamat hari Minggu. Kita ketemu lagi untuk kita mau beribadah. Kita mau siapkan hati. Kita mau datang ke hadapan Tuhan. Kita mau beribadah. Apa kabarnya semua adik-adik? Kakak harap dan kakak percaya semua sehat-sehat dan semua baik-baik. Itu karena penyertaan Tuhan yang luar biasa di dalam hidup kita, di dalam hidup adik-adik juga. Nah, saatnya kita mau menyembah Tuhan. Kita angkat pujian Bapakku baik. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa yang baik, terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih buat penyertaan-Mu hingga saat ini. Dan sebentar Tuhan, kami anak-anak-Mu mau datang untuk menyembah, memuliakan nama-Mu. Kiranya Engkau pimpin ibadah kami dari awal hingga akhir. Biarlah ibadah kami ibadah yang menyenangkan hati Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom adik-adik. Kita mau datang lebih sungguh-sungguh lagi ke hadapan Tuhan. Kita mau nyanyi dengan sukacita. Kita angkat pujian dalam nama Yesus.
Adik-adik, tetap dalam keadaan sukacita ya. Kita memuji Tuhan, kita harus semangat untuk memuji Tuhan. Nah, kita mau bernyanyi lagi. Ayo, ayo. Semua bernyanyi ya. Ayo, ayo, cepatlah. Ayo, 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 jangan terlambat. Ayo, ayo, ikutlah aku pergi ke sekolah minggu. Sekali dari awal. Ayo, ayo, cepatlah. Ayo, 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 jangan terlambat. Ayo, ayo, ikutlah aku pergi ke sekolah minggu. Burung-burung pun bernyanyi, shalalalalala. Bunga-bunga pun menari, goyang kiri dan kanan. Sekali lagi dari awal ya. Ayo, ayo, cepatlah. Ayo, 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 jangan terlambat. Ayo, ayo, ikutlah aku pergi ke sekolah minggu. Sekali lagi, semangat. Ayo, ayo, cepatlah. Ayo, 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 jangan terlambat. Ayo, ayo, ikutlah aku pergi ke sekolah minggu. Burung-burung pun bernyanyi, shalalalalala. Bunga-bunga pun menari, goyang kiri dan kanan. Burung-burung pun bernyanyi, shalalalalala. Bunga-bunga pun menari, goyang kiri dan kanan. Goyang kiri dan kanan. Goyang kiri dan kanan. Dan buat Tuhan. Adik-adik, saatnya buat kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Kakak harap adik-adik yang di rumah semua sungguh-sungguh di dalam mendengarkan, supaya kalian mengerti apa isi firman Tuhan. Kita mau bernyanyi lagi buat Tuhan. Kita angkat pujian. Firman-Mu pelita bagi kakiku. Firman-Mu pelita bagi kakiku,
dalam doa. Terima kasih Bapa yang baik, pada pagi hari ini Tuhan, kami ajak anak-anak-Mu untuk berseru, memuji dan memuliakan nama-Mu Tuhan. Bapa, sebentar lagi kami mau mendengarkan firman-Mu. Biarlah Tuhan, Engkau yang berbicara melalui firman-Mu ini Tuhan, anak-anak boleh mendapatkan rema dalam kehidupan anak-anak kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Ester, Sang Ratu Pilihan. Cerita ini terdapat dalam Alkitab, yaitu dalam Ester pasal 1 sampai pasal 2 ayat 1 sampai 18. Pada suatu hari, Raja Persia yang bernama Ahasuerus, ia mengadakan pesta yang sangat besar. Raja mengundang para bangsawan dan para pegawainya. Pesta itu berlangsung 180 hari ditambah 7 hari untuk pesta rakyat. Semua orang bergembira. Mereka boleh menikmati keindahan istana, makan dan minum sepuasnya. Lalu pada hari ke-7, Raja memerintahkan Ratu Wasti dengan memakai mahkota kerajaan untuk datang ke hadapan semua orang agar mereka dapat melihat kecantikan Ratu Wasti. Wah, semua orang pasti penasaran ingin melihat kecantikan Ratu Wasti yang terkenal itu. Di bagian lain istana, Ratu Wasti juga mengadakan pesta untuk wanita-wanita di istana. Sepertinya semua orang sudah tidak sabar menunggu. Bawalah Ratu Wasti kemari, agar semua orang bisa melihat kecantikannya. Lalu pesan itu disampaikan kepada Ratu Wasti. Tapi Ratu Wasti menolak untuk datang memperlihatkan dirinya kepada orang banyak. Tidak, aku tidak akan datang memperlihatkan diriku. Apa? Ratu Wasti berani menolak perintah raja? Raja lalu menjadi sangat marah. Menurut para penasehat raja, Ratu Wasti harus diturunkan dari kedudukannya dan harus segera dicarikan penggantinya. Sesudah peristiwa itu, raja lalu memerintahkan untuk mengumpulkan para gadis-gadis cantik di kerajaan Persia untuk dipilih menjadi ratu menggantikan Ratu Wasti. Menurut para penasihat raja, Ratu Wasti bukan hanya bersalah kepada raja, tetapi juga kepada para pembesar, karena dia telah memberikan contoh yang tidak baik, yaitu tidak taat. Baiklah, saya menerima nasihat kalian. Maka dimulailah pencarian di seluruh Persia, gadis-gadis cantik yang akan dijadikan sebagai ratu untuk menggantikan Ratu Wasti. Dan tentunya akan dipilih gadis yang terbaik yang akan dipilih menjadi ratu untuk mendampingi raja, menggantikan Ratu Wasti. Maka atas dasar perintah raja itu, para pegawai mulai bekerja mencari dan menyeleksi gadis yang akan dipilih menjadi ratu. Di sana tinggallah seorang Yahudi yang bernama Mordekai dan sepupunya yang bernama Ester. Sejak kecil Ester telah diasuh oleh Mordekai karena Ester adalah anak yatim piatu. Ester adalah gadis yang cantik parasnya. Mordekai lalu meminta Ester untuk mengikuti seleksi pemilihan ratu yang diadakan oleh Raja Ahasuerus. Ester akhirnya masuk seleksi untuk menjadi ratu, tapi ia tidak memberitahu asal-usulnya sebagai orang Yahudi. Setelah memilih dari sekian banyak gadis, Ester akhirnya mendapat kasih sayang raja lebih dari gadis yang lain, sehingga raja memakaikan mahkota ratu di kepalanya dan ia menjadi ratu menggantikan Ratu Wasti. Nah, adik-adik, mari kita belajar dari cerita ini bahwa kesombongan Ratu Wasti dan juga ketidaktaatannya membuat ia diturunkan dari kedudukannya sebagai ratu. Tapi sebaliknya, ketaatan dan kerendahan hati Ester terhadap pamannya Mordekai membuat dia terpilih menjadi ratu yang bisa kita lihat dalam pasal 2 ayat 5. Dan tentu saja semua terjadi atas izin Tuhan untuk Ester. Sampai di sini dulu ceritanya adik-adik. Sampai jumpa.
Adik-adik, ibadah kita sudah selesai, kita akhiri ibadah kita hari ini. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku, dan kiranya tangan-Mu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih karena Engkau sudah memimpin kami dari awal hingga akhir ibadah ini. Kiranya Engkau memberkati kita semua. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah